Halo sobat pecinta catur, lagi-lagi pada turnamen terupdate Superbet Romania Chess Classic, pertemuan Rames Babu Pragnananda menghadapi Grandmaster nomor 1 Belanda Anies Giri. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak. Pragnananda putih mengawali dengan pion ke D4, direspon D5, C4 dan diterima gambit, sehingga di papan gambit menteri diterima kuda ke F3 normal variation. Kuda ke F6 pengembangan, pion ke E3 membuka juga mengancam pion, E6 saat ini membuka juga gajah, pertukaran terjadi tentunya gajah menerima pion, C5 langsung juga ke depan mencoba menawarkan endgame apabila diterima menukarkan menteri, maka berlanjut dengan rokade terlebih dahulu, A6 di mana mensupport pion ke depan melaju mengancam gajah, gajah langsung mundur ke E2, maka kuda ke D7 saat ini. Kuda ke D2 pengembangan juga dari Pragnananda, gajah ke E7 mempersiapkan rokade, pertukaran pion pun terjadi, gajah menerima, menteri ke C2 di mana ke depan untuk mengaktifkan benteng teman-teman, membawa juga tentunya mengancam menteri ke depan, mengancam kuda, apabila kuda terancam maka gajah akan tumbang. Di sini juga pengamanan dengan rokade dari hitam, benteng ke D1 fokus rencana, menteri langsung menghindar ke E7. Pion ke B3 berlanjut mempersiapkan juga fianchetto gajah. Pion ke B6 begitupun dengan hitam. Tentunya selain mempersiapkan fianchetto, mensupport juga gajah di peta penting C5. Kuda ke sentral saat ini menawarkan juga kuda karena juga mengancam gajah, sehingga disepakati kuda menerima kuda. Pertukaran menteri menerima waktu yang sama mengancam benteng. Benteng menghindar ke petak B8 dan gajah ke B2 menguasai diagonal. Bisa kita bayangkan andaikan ditempatkan ke depan, menteri di file G adalah skakmat di petak G7. Gajah ke B7 berlanjut mengancam menteri, menteri ke F4 saat ini, dan benteng ke D8, di mana ke depan mencoba mengambil alih file D. Benteng ke C1, lalu kuda ke F6, dan gajah ke D3 saat ini teman-teman. Di sini juga kita lihat, kita bisa bayangkan, andaikan ke depan juga menteri dapat juga ke petak H4, di mana juga gajah dapat memukul juga kuda, mengurangi defender terhadap petak penting H7, ancaman skakmat berpotensi ke depan. Dan di sini apa yang dimainkan satu-satunya teman-teman, yaitu gajah untuk kembali mengancam menteri, tetapi benteng ke D5 dimainkan untuk juga menguasai baris kelima, dan inilah langkah meragukan. Kita akan lihat, tetapi sebelum kita melihat teman-teman, kita akan menunjukkan alasannya ke depan. Mungkin di dalam posisi Anda bertanya, bagaimana bang, selain mengancam menteri ada pilihan juga gajah ke A3 memaksa pertukaran misalkan. Masalahnya teman-teman, ide yang coba dirancang oleh Pragnananda, benteng akan juga ke C7, mengancam menteri, mengancam juga gajah. Oke, benteng tentunya ke D7, maka di sini gajah memukul kuda. Apabila menteri menerima, tentunya benteng akan tumbang. Pion menerima, masalahnya benteng memukul benteng. Pertukaran menteri menerima, maka apakah Anda bisa melihat discover skak? Selamat tentunya, gajah menerima pion H7 skak, membuka benteng, mengancam menteri. Jelas, keunggulan menang telak dimiliki oleh putih. Oleh sebab itulah di dalam pose seperti ini tentunya dipilih yaitu dengan benteng ke D5 dimainkan. Maka ide yang sama teman-teman, coba apa yang dimainkan oleh putih untuk unggul di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Tentunya konsepnya cukup mirip seperti yang sudah kita analisa. B4 adalah langkah kunci. Di sini gajah ke D6. Karena apa? Apabila dicoba misalkan dengan gajah menerima pion misalkan, tetap waktu yang sama gajah memukul kuda. Karena apabila menteri menerima, maka gajah akan tumbang teman-teman. Karena menteri juga mensupport gajah. Pion menerima, konsepnya sama. Benteng ke C7 mengancam menteri. Benteng menutup, maka dimakan saja. Ada discover skak. Membuka juga teman-teman, tentunya benteng mengancam menteri. Oleh sebab itulah di dalam pose seperti ini setelah B4 dimainkan tentunya tidak diterima pion, tetapi dengan gajah mengancam menteri. Menteri juga untuk ke petak H4 adalah pilihan teman-teman, tetapi lebih dipilih oleh Pragnananda. Gajah terlebih dahulu menerima, kuda mengancam juga menteri. Menteri menerima sehingga menuju endgame dengan harapan pion hitam bertumpuk, yaitu dengan menteri memukul menteri, pertukaran pion menerima, dan E4 saat ini mengancam benteng. Dan kemana benteng melangkah teman-teman? Di sini diputuskanlah benteng menukarkan terhadap gajah, dan memang inilah opsi terbaik.
Karena seperti ini, satu-satunya benteng ialah berpindah ke H5. Bagaimana jika diselamatkan? Masalahnya lebih parah karena gajah saat ini bisa menerima pion teman-teman. Di mana gajah mukul gajah, benteng menerima gajah. Apabila gajah juga mendapatkan pion melakukan skak, pertukaran gajah mukul gajah, benteng ke D6, maka pion akan tumbang dan pion juga dari putih atau Pragnananda dari sayap menteri akan siap promosi ke depan. Oleh sebab itulah kita kembali di dalam pose seperti ini, dipilih dengan benteng menerima gajah menukarkan kualitas pertukaran sehingga gajah mendapatkan pion B4, benteng ke C4 mengancam gajah, A5 mensupport, dan benteng ke D7 menguasai juga baris ke-7 cukup penting, gajah ke C8, benteng ke A7, E5 saat ini, dan H3 membuka ruang bagi raja mencegah ada skakmat ke depan di baris ke-1, gajah ke E6 mengancam benteng, benteng mundur ke C2, benteng juga ke D8, rencana dari Pragnananda ke depan untuk menukarkan benteng, sehingga unggul kualitas G4 terlebih dahulu, di mana langsung juga dipin pion, raja menghindar, maka raja juga ikut mendekat teman-teman. Kita akan melihat bagaimana manuver yang coba dimainkan. H5, maka dilakukan skak, gajah menukarkan juga terhadap kuda, dan saat ini benteng juga mengancam pion, benteng mensupport pion dengan benteng ke E2, benteng ke D3, maka H4, benteng ke D1, di sini benteng ke C2, benteng ke D4, benteng tidak kembali dimainkan tetapi F3 saat ini mensupport pion, raja ke F8 ikut membantu permainan. Di sini dilakukan skak terlebih dahulu, raja ke E7, benteng juga ke H8 untuk juga mengancam pion sebuah pilihan tetapi dilakukan skak saat ini. Raja berpindah dan raja juga ikut membantu teman-teman saat ini. Dan kita lihat pion juga untuk mulai promosi untuk juga ke depan dengan ide benteng bermanuver. Apabila diterima pertukaran pion akan promosi ke depan karena juga mengancam pion. Maka sini raja mendekat teman-teman untuk juga menunggu posisi. Dan kita akan melihat bagaimana konsep yang coba dibangun oleh Pragnananda. Ia tahu bahwa posisi ia unggul teman-teman. Dan kita lihat manuver juga benteng ke depan untuk juga menumpuk di baris ke-7. Sehingga dicegah juga dari file A. Maka benteng ke A8 dari hitam. Maka benteng ke B7 lagi-lagi kita akan lihat. Saat ini raja ikut membantu permainan. Manuver raja yang coba dimainkan oleh Pragnananda membawa juga langsung ke tempat lokasi hitam sehingga pada akhirnya ke depan ketika raja putih menempati petak D7 memaksa juga pertukaran benteng ke depan. Inilah ide yang coba dibangun oleh Pragnananda. Dan kita lihat diancam juga pion saat ini sudah juga ditumpuk benteng di baris ke-7 dan saat ini juga mengejar gajah teman-teman. Maka mengancam pion gajah juga ke petak E3. Bagaimana jika ke G3? Benteng simpel menerima pion teman-teman. Oke, dan masih dilanjutkan gajah ke E3. Dan saat ini kita lihat bagaimana langkah tunggu yang coba dimainkan raja kembali saat ini teman-teman. Ketika dikosongkan file raja saat ini, file G dan juga file H, raja ikut membantu saat ini. Ditawarkan tentunya pertukaran benteng. Raja ke C7, raja ke C6, gajah ke E3, benteng ke C7 membuka ruang juga ke petak D7 bagi raja, sehingga raja ke D7 kita lihat teman-teman memaksa juga benteng saat ini, memaksa menukarkan dirinya. Oke, sehingga unggul kualitas dari Pragnananda mulai mendekat juga untuk mengancam pion. Saat ini juga Pragnananda melakukan hal yang sama. Dan setelah juga raja ke D5 mensupport pion teman-teman, di sini juga Grandmaster Anies Giri menyerah karena ia menyadari apapun opsinya. Kita lihat ketika juga gajah berpindah, pion akan tumbang, dan saat ini juga pion akan tumbang ke depan satu lagi dan pion bebas promosi. Kualitas benteng lebih baik dari gajah. Dan semisal ketika dilanjutkan raja ke G4, di mana setelah benteng menerima raja dapat ke G5 mensupport pion, masalahnya dilakukan skak, raja wajib menjauhkan dirinya, dan saat ini langkah berikutnya pion akan tumbang dan pion file F akan bebas promosi. Sangat-sangat menarik bagaimana permainan yang terjadi dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi yang dimiliki oleh Ramesh Babu Pragnananda 91,5% dan Grandmaster Anies Giri 88,3%. Demikianlah ulasan catur terbaru dan sangat menarik hari ini dan semoga bermanfaat bagi kita untuk bermain catur selanjutnya. Catur Yas Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.